Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Fitri di pelajaran PPKN. Sudah persiapan untuk pelajaran hari ini? Oke, sekarang kita mulai pelajaran. Hari ini kita akan melanjutkan tentang bab keberagaman yang ada di Indonesia. Hari ini kita sudah sampai dan kita akan membahas tentang keberagaman ras di Indonesia. Oke, kita mulai ya nak. Persiapkan buku paket dan buku tulis untuk mencatat yang penting. Nah, kata ras berasal dari bahasa Inggris yaitu race, berarti penggolongan berdasarkan ciri fisik dan garis keturunan. Berdasarkan ciri fisik dan garis keturunan. Lalu bagaimana kita membedakan dengan suku? Nah, kemarin di minggu lalu Bu Fitri sudah menjelaskan tentang pengertian suku atau etnis. Nah, kalau suku itu memudahkan kita untuk mengerti, yaitu tentang berdasarkan kesatuan budaya dan bahasa. Jadi biasanya satu suku itu memiliki budaya dan bahasa yang sama karena mereka mengembangkan budaya dan bahasa mereka sendiri di wilayah mereka tempat tinggal. Jadi belum tentu satu suku itu berarti sama satu warna kulit. Bisa jadi satu suku itu berbeda warna kulit atau ciri fisik yang lainnya, tetapi mereka mempunyai kesatuan budaya dan bahasa yang sama dan mengikatnya. Tetapi kalau ras itu penggolongan manusia berdasarkan ciri fisik dan garis keturunan. Nah, ciri fisik itu bisa terlihat dalam mungkin antara lain warna kulit, warna rambut, bentuk rambut, warna mata, dan lain sebagainya. Jadi bisa dilihat, oh kalau hidungnya mancung, kalau orangnya tinggi itu termasuk ras apa. Oh kalau rambutnya lurus, kalau matanya sipit, kulitnya putih, oh berasal dari Cina, itu berarti ras apa. Nanti kita akan lanjut bahas lebih mendalam lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau yang kemarin minggu lalu sudah saya jelaskan perbedaan. Kalau ciri-ciri tadi, ciri-ciri yang ras itu berdasarkan warna kulit, warna mata, bentuk rambut, warna rambut, dan lain sebagainya. Tetapi kalau biasanya kita bisa mengidentifikasi atau mengetahui suku atau bisa mengetahui ciri-ciri suku itu berdasarkan bahasa, ya, bahasa daerah dari mereka yang mereka miliki. Ada adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian, dan rumah adat, itu ya. Biasanya mereka mempunyai bahasa daerah masing-masing. Makanya di Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat banyak sekali karena terdapat berbagai suku yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Bisa jadi ada bahasa daerah, bahasa Jawa, ada bahasa Minang, ada bahasa Madura, dan lain sebagainya. Nah, ras yang ada di Indonesia itu sangat beragam karena flashback atau kita tahu bahwa kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras dan suku. Kemarin sudah juga saya jelaskan bahwa letak strategis Indonesia dari dulu sebelum ada Indonesia, orang asing sudah ada melintasi wilayah Nusantara karena letak wilayah Nusantara yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan dan juga karena sumber daya yang dimiliki oleh Nusantara atau Indonesia yang melimpah ruah sehingga dijadikan sebagai lahan pencarian bahan mentah oleh penduduk atau warga asing, terutama bangsa Eropa yang mengincar atau mencari rempah-rempah. Nah, maka dari itu wilayah kita menjadi banyak didatangi bangsa lain
dari bangsa lain yang datang itu, ada dari mereka yang menetap dan singgah, bahkan ada yang melakukan perkawinan dengan penduduk asli atau penduduk setempat. Nah, di antaranya saya akan jelaskan ras yang ada di Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, antara lain satu, ras Malayan Mongoloid, ya, itu seperti kalau kita ya, kita keturunan bangsa Jawa, Sumatera, Bali, NTB, itu Malayan Mongoloid ya. Jadi mungkin kita lebih memudahkan kita menghafalnya karena memang sebenarnya kita Malayan Mongoloid ya. Mongol itu berasal dari Cina gitu ya, tetapi bukan asli Cina karena sudah melakukan perkawinan ya. Jadi dengan ras Malayan Mongoloid, Malayu gitu ya. Jadi jadinya seperti kita, warnanya tidak terlalu putih, kulitnya sawo matang seperti itu. Terus melanosoid, yang kedua adalah melanosoid yang tersebar di Papua, NTT, Maluku, dan ini ciri-cirinya jelas ya. Melanosoid itu ciri-cirinya bisa kalian identifikasi orang Papua atau NTT, Maluku, itu ciri fisiknya seperti apa ya. Terus Asiatic Mongoloid, itu adalah penduduk asli Asia ya, penduduk asli Asia. Jadi yaitu Tionghoa, Jepang, Korea yang juga tersebar. Ternyata banyak orang Tionghoa, Jepang, Korea itu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ada yang di Sumatera, ada di Jawa, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, ras yang ada di Indonesia atau menyebar itu adalah ras Kaukasoid. Kaukasoid itu ciri-cirinya tinggi seperti ya, kayak kalau yang lihat keturunan orang Eropa, India yang menetap di Indonesia. Bisa kalian identifikasi kalau orang Eropa, keturunan orang Timur Tengah, India, itu ciri fisiknya seperti apa. Nah, tugas kalian hari ini yaitu mengidentifikasi ras-ras yang sudah saya jelaskan tadi ya. Terus dilihat dari berbagai sumber. Kalian boleh membuka buku atau internet ya, itu sudah ada di halaman 95 tabel 4.4. silahkan dibuka tabelnya, di sini sudah ada, tinggal diisi lagi tentang ras-ras dan ciri fisiknya ya. Di sini disebutkan ras dan uraiannya. Contohnya nanti bisa kalian sebutkan Malayan Mongoloid, ciri fisiknya warna kulit, sawo matang, dan lain sebagainya. Diteruskan sendiri gitu ya. Dilengkapi dengan keterangan gambar akan lebih bagus sesuai aplikasi yang kalian miliki. Misalnya nanti ada tulisan Malayan Mongoloid disertai dengan gambar seperti itu. Nah, silahkan dikerjakan, semangat untuk kalian. Kerjakan sesuai waktu yang sudah ditentukan, jangan terlambat. Semangat nak. Perlu kalian ketahui keberagaman ras di Indonesia merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang kita miliki. Tidak semua negara memiliki kekayaan ras seperti bangsa Indonesia. Untuk itu kita harus mengembangkan rasa saling menghargai dan toleransi sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Jayalah terus Indonesiaku, aku cinta Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube-nya Bu Fitri ya. Terima kasih.